Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saudara-saudara sekalian ya, tolong dikasih tahu temannya supaya cepat bergabung ya, karena perkuliahan akan segera kita mulai. Dan bagi yang berhalangan ya, itu nanti videonya akan saya share di Classroom ya, tapi berupa linknya saja. Karena videonya akan saya uploadnya di akun YouTube saya. Baik saudara-saudara sekalian, kita pembahasannya kali ini membahas masalah ini ya, hidrolika sungai ini. Oke, saya ubah dulu ininya. Saya kontras ya. Oke, hidrolika sungai ini. Nah, sebetulnya nanti yang masalah sungai ini ya, bentuk-bentuk sungai dan segala macamnya ya, bagaimana mendernya, belokan dan segala macamnya nanti akan kita bahas pada morfologi sungai ya. Nah, di sini nanti kita akan juga saya berikan semacam pembuatan simulasi bagaimana menentukan atau memodelkan ya model dari kordo ya, kordo sungai. Nah, tapi saat ini kita akan mereview kembali ya aspek hidrolikanya. Nah, aspek hidrolika. Di mana kita ketahui sungai ini sebetulnya adalah tampang saluran ya, tampang saluran terbuka. Ini bentuknya irreguler ya, tidak beraturan, karena ini terbentuknya secara alamiah. Nah, tapi penurunannya ini sebetulnya dilihatnya nanti dari tampang saluran yang reguler ya tuh. Nah, artinya kita mau tidak mau harus membahas kembali atau mereview kembali masalah hidrolika saluran ya, hidrolika saluran. Nah, itu ya saudara-saudara sekalian. Kira-kira nanti apa namanya, kenapa kita harus review kembali. Nah, nanti di materi UAS ini nanti kembali akan saya rencanakan ada kuliah lapangan ya. Nah, kalau kemarin itu ada yang beberapa orang dari mahasiswa ini sudah ikut mengukur saluran ya, mengukur debit di sungai. Nah, nanti akan kita bahas ya, akan kita detailkan pembahasannya jika kemarin itu baru saluran yang bersifatnya reguler, tampang saluran yang beraturan, nanti bagaimana nanti menentukan atau mengukur tampang saluran yang ada di alam, misalnya di sungai ya, itu ada metodenya sendiri. Oke. Baik saudara-saudara sekalian ya. Nah, sebetulnya seperti yang saya katakan tadi, hidrolika sungai ini sebetulnya tidak bukan dari hanya berupa saluran terbuka saja, open channel ya. Di mana open channel yang kita ketahui itu yang pertama kan ada bentuknya seperti ini ya, rektang. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah lebar bawah dari saluran, ini biasanya B ya. Kemudian ini adalah tinggi dari saluran ya, ini H, atau ini tinggi muka air ini kita modelkan dengan H kecil gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, itu ada bentuknya seperti ini, segitiga ya. Ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya mungkin ada yang trapesium. Nah, seperti ini. Ya, ini B, ini adalah Z ya. Ini adalah lebar atas ya. Ini lebar bawah ya. Nah, bisa dikatakan bukan B ini ya. Atau bisa kita simbolkan dengan B kecil boleh ya. Kemudian ini adalah H-nya. Nah, atau ini tadi adalah H-nya ya. Oke. Ini adalah H besarnya, misalkan ini adalah H kecilnya. Oke, kemudian yang lain mungkin ya seperti ini ya, lingkaran ya. Dengan ini diameter ya, misalkan ini kita desain
ketinggian muka air rencana di atas saluran ini ya maksimalnya ini adalah setengah penuh ya, atau ini adalah H-nya tadi, ini adalah H atau sama dengan D kan begitu ya. Nah, tinggal nanti ini sudutnya tetanya yang akan kita rencanakan. Nah, kemudian ada yang lain kira-kira? Ada yang bisa memberikan pendapat bentuk yang lain? Halo? Ini ada mahasiswanya? Ada, Pak. Ya, mangga. Aldian ya? Kira-kira seperti apa? Komposit, Pak, jadi campuran. Oke ya, campuran. Oke, komposit istilahnya tadi Aldian. Misalnya seperti ini ya. Ini bawahnya itu adalah rektang dulu, kemudian yang atasnya ini ya. Seperti ini, kemudian campuran seperti ini Aldian ya. Seperti ini juga bisa Ya, ya. Pak. Kadang-kadang ada yang seperti ini juga, langsung seperti ini ada. Ini maksudnya ya. Nah, tinggi muka airnya nanti di sini atau di sini seperti ini. Nah, oke, mahasiswa sekalian, yang paling penting pada pembahasan ini sebetulnya adalah parameter dari saluran ini. Nah, kalau kita tuliskan persamaan untuk menghitung kapasitasnya ini adalah Q berdasarkan hukum kontinuitas ya. Q adalah A dikalikan V ya, di mana A itu adalah apa namanya parameter dari tampang saluran ya. Nah, ini tampang saluran. Ini juga dari sama sebetulnya komposisi saluran ya, ditambah dengan desain kemiringan ya. Nah, kemiringan saluran. Sehingga kalau kita modelkan ini, misalnya yang paling mudah kan ini ya, A-nya adalah ini ya. Ya, A-nya adalah ini. Berarti ini adalah A-nya pada kasus ini, pada kasus rektang ini, A-nya adalah B dikalikan H ya. Nah, kemudian parameter V, nah ini nanti ada dua. Nah, apakah kita modelkan dari analisa ya, analisa dari karakteristik desain ya, atau nanti kita melalui pengukuran lapangan. Nah, kalau pengukuran lapangan kita biasanya kan menggunakan alat nih. Kalau kita menggunakan analisa ya kita modelkan ini V sama dengan yang persamaan 1/N dikali R pangkat 2/3 dikalikan S pangkat setengah ya. Nah ini N ini kan dari ini karakteristik saluran ini ya. Ini adalah bahan ya, bahan itu kan kalau saya sambungkan sebetulnya tadi komposisi. Nah R itu adalah kembali ke parameter saluran. R itu adalah luas basah ini ya, luas basah dibagi perimeter basah. Nah kemudian S tadi adalah nah ini ya, desain ya, desain kemiringan. Nah di sini oke. Oke, saudara-saudara sekalian, ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan. Silakan. Tidak ada? Belum ada, Pak. Kalau begitu saya saja yang nanya ya. Lintang ya. Ini paham semua ini? Oke ya. Mahasiswa sekalian ya sebetulnya kan sudah ada persamaan di dalam beberapa literatur masalah persamaan-persamaan yang ada di hidrolika ini kan gitu. Hanya saja kalau kita menghafal tanpa memahami itu akan susah kan gitu ya.
Nah, sebaiknya kalau saluran alam biasanya, misalnya ini sungai kan bentukan seperti ini. Nah, seperti ini saja. Oke, misalnya saya gambarkan tinggi muka airnya adalah di sini. Nah, ini adalah air umpama ya. Ini tinggi muka airnya. Nah, masalahnya kan seperti ini. Sungai itu. Nah, bagaimana cara kita kan gitu, ya. Nah, maka dari itu kita perlu nanti membuatkan cara ya atau metodologi atau rekayasa di sini. Sebetulnya penurunannya nanti adalah dari persamaan-persamaan yang ada di sini ya. Nah, misalnya kalau ini segitiga, berarti kita butuh sudut kan gitu ya. Nah, ini trapesium, kita butuh lebar, kemudian kita butuh kemiringan. Di sini kita buatkan segmented seperti ini, nanti kan juga sama. Nah, hal ini juga bisa terjadi di sini. Misal kalau saya bagi seperti ini. Nah, oke ya. Nah, ini mirip dengan saluran apa ini? Kalau saya ambil yang ini. Oke, saya tandain dulu ya. Nah, saya ambil yang ini saja dulu. Nah, ini mirip dengan apa? Persegi bukan, Pak? Oke, persegi juga bukan ya? Iya, Pak, bukan, Pak. Ya, jajar genjang ya? Gitu ya, lian ya? Betul, Pak, lebih ke jajar genjang. Kan hampir sama dengan ini nih, saya gariskan nih. Tuh. Oke, paham ya? Baik, Pak. Oke, dengan ini pemahaman ya kita sebetulnya bisa memodelkan atau menghitung ataupun mencari ya apa istilahnya tadi karakteristik ya parameter ya dari saluran sungai itu sendiri. Nah, n-nya kan juga bisa kita uji tuh, ada parameternya tuh ya. Nah, sehingga nanti yang seperti ini, nah yang bermasalah dari pemahaman perimeter basah. Oke ya, kalau perimeter basah itu kalau saya buatkan tampang trapesium saja seperti ini dulu ya. Oke, seperti ini. Atau salurannya seperti ini nih. Kemudian ada air ya. Muka airnya segini. Nah, misalkan ini tinggi salurannya sampai di sini tadi ya. Oke, bentar. Oke, tinggi airnya atau tinggi salurannya sampai di sini, umpama. Oke, ini parameter ini saya namakan X ya, ini saya parameter ini saya namakan Y, umpama ini parameter ini saya namakan Z. Nah, perimeternya apa kira-kira? Perimeter basahnya. Enggak, ada yang bisa memberikan pendapat nggak di sini? Silakan. Pak, izin jawab, Pak. Dengan Aldian terus. Baik, Pak. Nanti Aldian sendiri yang bisa, kan gitu ya. Yang lain, silakan. Virus ini mana virus? Ada virus? Tuh, nggak ada tuh virus. Virus ada? Ada, Pak. Oke, Mangga. Yang perimeter basahnya mana di sini? Saya masih belum terlalu paham, Pak. Ini kan pengulangan saja sebetulnya ya. Pengulangan dari apa? Dari hidrolika kan? Kalau ini tidak paham nanti bagaimana kita menghitung atau memodelkan dari tampang saluran sungai yang sifatnya irreguler. Nah, kan yang reguler saja tidak paham kan gitu. Yang lain mungkin?
Winda mana Winda? Ada Winda? Hadir, Pak. Ya, nah, mangga. Ini gimana nih ceritanya? Gimana? Winda mau ikut memperhatikan tidak? Halo, Winda, yang mana? Perimeter basahnya? Parameter Ini. basah itu yang keliling penampang basah, bukan, Pak? Iya. Oke, perimeter basah ya. Ya. Yang mana berarti? Yang itu, Pak, yang Z, cuma yang masuk ke Oke, yang terbasahkan oleh air saja begitu ya? ya, yang terbasahkan sama air. Jadi Z, Oke. Y sama X juga masuk, cuma yang basah gitu. Ya, oke. Kalau kita gambarkan seperti ini saja gitu ya. Nah, iya, Pak. Oke. Berarti kalau saya simbolkan ini A, ini B, ini C begitu ya. Berarti perimeter basahnya itu adalah A tambah B tambah Sampai C. C. Nah, nanti ya karena penggambaran ini kan mahasiswa kan sering menggunakan AutoCAD tuh ya. Nah, hati-hati perhitungannya di sini. Ya, hanya sampai sebatas yang dibasahkan oleh air. Kalau saya tambahkan ini, boleh nggak? Yang atas. Bagian yang topnya. Itu kan keliling tuh. Ya, sebetulnya kan perimeter itu kan keliling. Masuk nggak? Aldian, masuk nggak yang atas? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena kan ini yang dialiri oleh air cuman bagian-bagian sampingnya aja, Pak. Yang jadi perhitungan kan yang dibasahi oleh airnya saja, Pak. Nah, kan yang atas kan juga dibasahi oleh air. Tapi kan bukan dinding saluran, karena tidak ada dinding saluran, kan gitu kan? Oke ya, artinya ini adalah dinding saluran yang kontak langsung dengan air, kan begitu ya. Nah, tinggal nanti kalau Anda tahu Z ini berapa, kan gitu ya. Atau ada yang tahu nggak istilahnya Z itu apa? Di dalam hidraulika ya. Kalau kita punya kembali ke sini nih, tuh ya. Ini kan ada seperti ini. Ini ada Z. Z itu dinamakan apa ya? Misalnya Z-nya adalah 1, misalkan ya. Artinya apa itu? Ada yang tahu nggak? Kemiringan talutnya, Pak. Oke, kemiringan talut. Oke, ya. Itu bagaimana tuh? Kalau Z-nya 1. Perbandingan apa dengan apa? Aldian? Perbandingan ini, Pak, vertikal dengan horizontalnya, Pak. Perbandingan vertikal terhadap Horizontal, Pak. horizontal. Oke ya. Tidak kebalik. Kalau di saluran, Oh, kalau di saluran ya, Pak. Kalau saluran kayaknya horizontal dulu, Pak. horizontal dulu kan? Nah, oke Iya, ya. Pak. Hati-hati di situ ya. Oke, makasih Aldian. Kalau istilah di grafik atau di matematika, itu adalah kemiringan itu adalah vertikal dibagi horizontal. Kalau di saluran biasanya horizontal dibagi vertikal, kan gitu ya. Nah, artinya kalau kemiringan talut ya istilahnya, kalau di saluran trapesium, nah itu nanti kalau perbandingannya 1 artinya setiap X meter horizontal juga harus bertambah X meter vertikal. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, tinggal nanti R itu adalah sebetulnya adalah perimeter basahnya, A-nya dibagi perimeter basah P ya. Perimeter basahnya di sini P dibagi luas basah. Nah, ini yang harus didapatkan. Oke.
Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis aliran ya. Nah, jenis aliran itu ada yang bersifatnya invisit ya, ada yang viskos. Invisit itu tidak mempunyai kekentalan ya. Nah, ini apa nama istilahnya? Fluida yang ideal ya sebetulnya. Fluida yang ideal itu kan yang tidak memperhitungkan viskositas, kemudian tidak memperhitungkan gesekan dan segala macamnya. Nah, sedangkan yang viskos di sini ini ada koefisien dari viskositas dari fluidanya, kan gitu ya. Nah, makanya di sini jenis aliran ya ada yang invisit yang tanpa viskositas ya, non viskos ya istilahnya, ada yang viskositasnya diperhitungkan. Kemudian ada yang kompresibel dan ada yang tak kompresibel, yang tertekan dan tidak tertekan. Kemudian ada yang alirannya laminer dan turbulen. Laminer itu kan tahu ya, tergantung parameternya nanti. Ya, biasanya kan V-nya, di mana V-nya akan tetap terhadap satu arah. Turbulen itu akan berubah-ubah. Kemudian ada aliran yang mantap dan tak mantap. Kemudian ada aliran yang seragam dan tak seragam. Kemudian ada yang dilihat dari 1, 2, atau 3 dimensi secara langsung ya. Kemudian ada yang bersifatnya rotasional yang tak rotasional. Kemudian ada yang disebut dengan subkritik, kritik, dan superkritik. Nah, pembahasan ini sebetulnya sudah dibahas pada pembahasan mata kuliah hidrolika. Ya, di sini saya hanya mengulang kembali untuk diantarkan ke saluran sungai. Oke, seperti itu ya. Oke, mahasiswa sekalian paham ya? Kita lanjutkan ya. Nah, ini pengertiannya saja. Ini aliran mantap dan tak mantap. Aliran mantap itu disebut dengan aliran tunak ya, atau diistilahkan dengan istilahkan dengan steady flow di sini ya. Nah, steady flow. Nah, makanya nanti di dalam analisa kapasitas saluran untuk perencanaan banjir itu kita sering menggunakan istilah steady flow dengan unsteady flow. Artinya yang steady flow itu adalah, nah ini, jika terjadi variabel aliran ya di sembarang titik pada zat cair itu tidak berubah terhadap waktu. Nah, yang variabelnya misalnya kecepatan, tekanannya masih sama, rapat massanya atau rho-nya masih sama, tampang aliran A-nya juga sama, debitnya tidak berubah, ya kedalaman alirannya juga tidak berubah. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, kalau aliran yang tak mantap atau yang unsteady istilahnya ya, unsteady flow di sini alirannya itu berubah. Ya, variabel aliran itu di sembarang titik itu pada zat cair itu berubah terhadap waktu. Misalnya kalau kita buatkan seperti ini ya. Ini adalah T, ini variabel V umpama. Oh, sorry. Ya, ini variabel ya kita buatkan grafik seperti ini adalah T, ini variabel V saja ya. Nah, ini berubah-ubah seperti ini. Nah, ini aliran yang tak mantap ya. Nah, kemudian kalau yang seperti ini walaupun dia nanti akan berubah ya, ini V-nya akan berubah sedikit seperti ini. Nah, ini aliran mantap atau kadang-kadang bisa juga kita buatkan grafiknya seperti ini nih. Nah, ya. Oke. Tergantung selang waktu pengukuran biasanya kan gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Nah, ini yang tadi ya, ini yang steady flow ya. Nah, ini yang steady flow itu ada yang bersifatnya turbulen, ada yang laminer. Nah, kalau laminer itu ya dianggapnya konstan selalu ya. Misalnya ini adalah parameter P-nya. Kalau turbulen itu ya ada perubahan pas P. Nah, oke ya. Nah, ini yang unsteady ya. Unsteady flow ya. Aliran yang tak mantapnya. Ini paling ya parameternya tadi kan pasti V. Kemudian Q, kemudian rho. Kemudian apa lagi? Bisa tinggi muka air. Kemudian apa lagi? Apa lagi kira-kira?
Apalagi? Viskositasnya? Akibat adanya kenaikan suhu dan segala macamnya kan bisa diperhitungkan juga, kan gitu ya. Nah, ini juga bisa kita perhitungkan. Artinya di sini unsteady flow itu ya, parameter alirannya itu berubah terhadap fungsi waktu. Parameternya tadi adalah ini ya, kecepatan, debit, kapan massa, tinggi muka airnya ya. Bisa jadi parameter yang lainnya yang harus kita perhitungkan. Nah, unsteady flow ini juga bisa bersifatnya turbulen, juga bersifatnya laminar. Nah, fungsinya seperti ini ya. Ini kalau saya ambilkan di sini hanya parameter kecepatan dan di sini parameternya terhadap waktu. Oke ya, sehingga dari ini aliran seragam dan tak seragam ya. Nah, aliran seragam itu apabila tidak ada perubahan variabel aliran dari satu titik ke titik yang lain sepanjang saluran. Itu kita rencanakan. Oke, sebentar. Ada ini. Baik ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada istilahnya di sini aliran yang seragam dan tak seragam ya. Aliran seragam itu apabila tidak ada perubahan variabel. Di sini aliran ya. Dari satu titik ke titik yang lain sepanjang saluran. Artinya di sini parameternya itu adalah titik pada saluran ya. Nah, titik pengamatan pasti ya. Kalau misalnya kalau kita ini ada penampang memanjang dari saluran ya di sini. Ya. Nah, ini tinggi muka airnya misalnya di sini. Oke ya. Misalnya alirannya ke sini ya. Ini upstreamnya. Ini downstreamnya umpama. Downstream. Nah, oke. Ini misalnya parameternya apa di sini? Bisa Q, kemudian V, kemudian H tadi ya dan yang lain-lainnya di sini. Nah, termasuk nanti energinya di sini juga bisa kita modelkan ya. H sampai I dan V dan H ya umpamanya di sini. Nah, artinya sepanjang saluran ini anggapannya tidak ada perubahan. Misalnya di sini ada Q1, H1, P1 di sini Q2, V2 dan H2 di sini semuanya parameternya sama ya. Nah, ini yang aliran yang seragam. Ini misalkan titik pengamatan 1 dan ini titik pengamatan 2. Oke. Iya, aliran yang tidak seragam itu ada perubahan variabel saja ya. Dari aliran dari satu titik ke titik yang lain di sepanjang saluran ini. Oke. Ya, ini sudah juga seharusnya dijelaskan di pembahasan mekanika bukan mekanika fluida di hidrolika ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada? Oke. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, uniform flow di sini ya, aliran yang seragam. Nah, kita lihat ini. Ada yang tahu di sini S0 itu apa? Ada yang tahu S0 ini apa? Ya, kalau kita lihat ini ya seperti gambar yang tadi ya, ini gambar memanjang ya, pemotongan memanjang dari sebuah saluran ini. Ini ada H itu jelas tinggi muka air ya, H1 dan H2. Ini titik 1 umpama. Oke, ini titik 1. Ini titik 2 nih. Ya. S0 itu ada yang tahu nggak? Anis? Ada Anis? Anis Hairunisa? Titik terendah bukan, Pak? Siapa tadi yang jawab? Bulan? Bulan, Anis, siapa lagi tuh? Bertiga ya? Mendengarkan radio atau nonton TV, Anis? Mohon maaf Pak, Ya. lagi di lapangan Pak. Enggak. Ya, S0 itu apa? Titik terendah bukan, Pak? Kandil. Kemiringan ya, kemiringan dasar. Ya. S itu selalu kita hitungnya adalah kalau kemiringan itu adalah kemiringan dasar dari saluran. Oke. Kemudian SW itu apa? Dia tahu SW? Oke, kan jelas debit.
apa ya? Ada yang tahu? Kemiringan air, Pak. Oke, ya. Slope dari airnya gitu ya. Iya, Pak. Oke. Terus yang SE. Nah, ini mah kalau nggak ini saya suruh Pampung ulang nih mahasiswanya nih. Hidraulika dengan Pampung kan ya? Nabila? SE itu apa? Bukan sarjana ekonomi tentunya ya. Kemiringan talutnya, Pak. Kan. Oh, bukan. Nah, ini mah bahaya nih. Bang, ini belum pernah dapat, Nabila? Belum? Atau lupa? Sudah pernah, Pak, tapi Sudah pernah. lupa mungkin. Oke. Haikal, mana Haikal? Haikal Khairuddin? Saya Pak, Ya. Apa itu SE, Kal? gradien energi Pak. Oke, sip. Mantap. Kenapa kamu nggak menjawab ya? Betul ya. Gradien dari energi. Nah, Anda perhatikan itu. Kalau alirannya konstan seperti ini, ya, uniform flow seperti ini, kemiringan airnya sama, ya, di sepanjang saluran. Kemudian kemiringan energinya pun juga sama. Artinya di sini tidak ada energi yang hilang, ya. Energi yang hilang, ya, energi yang hilang di sini tidak ada. Nah, artinya apa? Ya, kalau kita modelkan seperti ini, energi di titik 1 dan titik 2 itu pasti akan selalu sama. Artinya ya alirannya atau fluidanya bersifatnya ideal kan gitu kan, tidak terjadi gesekan di sepanjang dasar saluran maupun dengan dinding saluran. Dan pasti saluran ini fluida ini tidak memiliki viskositas kan begitu ya. Oke, paham sampai di sini? Paham ya? Ini dasar loh ya. Sangat dasar. Nah, kalau yang non uniform seperti ini, nah yang katakan tadi ya, karena adanya gesekan antara dasar kemudian dengan dinding saluran, kalau kita amati di sini ada H1 ya, di titik pertama ini tinggi muka airnya ya. Sedangkan di titik yang kedua ini kita amati nih ya, salurannya beraturan misalkan. Sepertinya rektang lah ya, yang sangat mudah kita amati. Nah, di titik 2 ini biasanya memang kalau di secara alamiahnya di alam pun juga sama seperti itu. Pasti terjadi penurunan dari H di sini. Nah, disinilah kita lihat dari gradien dari muka airnya ya, tinggi air muka airnya di sini, tinggi muka air ya, PMA. Nah, kemudian, nah harusnya kan seperti ini nih, ya, harusnya kan sama tuh. Disinilah bedanya di sini. Dari yang dinamakan head loss ya, HF ya, akibat friction kan gitu kan, head loss akibat friction. Nah, kehilangan energi. Di mana harusnya kan hukum kekekalan energi masih ingat ya pada saluran ya. Dia ingat persamaan Bernoulli? Energi itu adalah konstan ya. Artinya apa di situ tuh? Persamaan Bernoulli-nya. P1 ditambah Rho GH1 ya. Ditambah setengah Rho Pi1 kuadrat. Kan begitu? Sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah dari Rho Pi2 kuadrat. Kan gitu ya? Nah, maksud saya, sebetulnya kan kita bisa, kalau di saluran ya, kita bisa ngukur nih. Pi2 dengan Pi1. Kan gitu ya? Praktikum ya, praktikum nih. Nah, menggunakan apa? Alat, kan gitu. Nah, kemudian
kita ingin mencari apa? H1 dan H2-nya di sini yang mana nih? H1 dengan H2. Oke, kalau ini saya bantulah ya. Saya tambahkan di sini ada datum supaya jelas nih. Saya tambahkan datum. Datum itu adalah lantai acuan di sini. Nah, ini akibat tidak masuk ke praktikum sepertinya. Nah, di sini yang mana H1 dengan H2-nya? Apakah bedanya H1 dengan ini? Misalkan ini H di sini H besar ya, H1 di sini H besar 2. Apa bedanya H1 kecil ini dengan H2 kecil ini dengan H1 besar dengan H2 besar? Enggak. Kalian mungkin? Izin jawab Pak. Izin jawab Pak, kalau untuk H besar itu kan berarti acuannya ke dari lantai ke salurannya, sedangkan kalau H1 itu acuannya dari saluran sampai ke tinggi muka airnya Pak. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung si ketinggian muka air, berarti pakainya yang kecil Pak. Kecil. Oke. Kemudian di persamaan ini bisa kita tambahkan kalau begitu. Ya. Dari Ya, apa? Pak. Dari mana berarti? Ditambahkan yang mana? Atau jangan inilah ya. Ditambahkan Z ya biasanya. Atau satu aja lah dulu, nggak apa-apa. Sedangkan P itu yang mana berarti P? Kalian pernah ikut praktikum ini ya? Halo, kalian pernah ikut praktikum dengan Pak Cucu? Pak. Ya Pak, ikut Pak. Oke, ya. Nah, P ini yang terukurnya yang di mana berarti? Yang di plum kita itu, ya. Di plum kita itu, yang kecil. Berarti kalau P yang satu di H1-nya Pak, di bacanya di mana? Di sini Pak, yang di H1 kecil Pak. Iya, berarti itu P kan gitu ya? Iya Pak, P-nya Pak. Kenapa bisa diwakilkan dengan H gitu? Kalian maksud saya? Karena si persamaan ini bisa tergantung sama tinggi muka airnya Pak. Oke. P itu persamaannya apa sebetulnya? Kalian? Wah, ini mah kalau belum paham nanti saya suruh, kalau kalian nggak paham nggak bisa jawab nih, saya kasih tugas nih ya. Penurunan rumus intinya mah di sini. Oke, rho itu apa kalian? Tekanan secara umum atau rho itu apa? Rho massa jenis Pak. Massa jenis itu apa? Massa jenis berarti massa dibagi volume Pak. Oke, massa dibagi volume, kan gitu ya? Massa dibagi volume. Oke, P itu apa? Tekanan. Tekanan Pak. Tekanan ya. Nah, tekanan itu persamaannya tergantung dari head jadi apa? Oke ya, berarti nah ini nih, saya set jadi tugas nanti ya, Aldian ya. Untuk meneruskan persamaan Bernoulli ini di saluran. Makanya kalau gini ya, sebetulnya ini kan Anda lihat di pipa pitotnya itu ya, di pipa kecilnya itu, di selang air yang kecilnya itu kan Anda baca di situ tuh. P1 dengan P2. Kan gitu kan? Dasarnya nanti dari ini, dari Z ini, kalau ukurnya di sini kan gitu. Ya. Di sini kan ada selang untuk keluar dari saluran ya, dari dasar keluar dari saluran ini Z-nya sama, sehingga nanti kita baca saja head-nya dari situ kan gitu ya. Oke lah, nanti saya set lah. Karena nanti kalau kelamaan kalau di situ tuh kita bahas. Oke, kemudian kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada aliran 1 atau 2 atau 3 dimensi. Ini dilihat saja dari
dari sumbu pengukuran ya, acuan sebetulnya. Nah, kalau satu dimensi ini kecepatannya di setiap titik pada tampang lintang ya. Tahu ya tampang lintang ya? Besar dan arahnya sama. Tahu ya? Kalau tampang lintang itu kan seperti ini nih, ya. Nah, ini potongan melintang kan gitu ya. Nah, kemudian aliran 2 dimensi itu adalah semua partikel itu dianggap mengalir dalam bidang sepanjang aliran. Ingat ini sudah bidang nih, sehingga tidak ada aliran yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Oke ya, kemudian aliran 3 dimensi itu komponen U, V, W. Ini sebetulnya adalah berdasarkan ruang saja sebetulnya, baik kecepatan, kemudian debit, ya pasti berhubungan kan, maupun dengan massa jenis dan segala macamnya. Ini bukan U, V, W itu sebetulnya, ya, yang parameternya tadi. Nah ini yang aliran 1 dimensi, ya, ini diasumsikan sama, artinya di sini tidak terjadi gesekan dan segala macamnya, sehingga kecepatannya seragam pada arah vertikal maupun arah transversal. Kita lihat ya, ini yang arah transversalnya ya, atau ini sumbu X-nya kalau saya buatkan di sini, ini sumbu X ya, ini X, ini adalah Y. Kalau kita ambil terhadap X dan Y-nya itu, ini akan sama. Nah, kemudian 2 dimensional seperti ini ya. Nah, ini untuk yang misalnya sungai di sini. Nah, kapasitasnya karakteristik dari alirannya kan seperti ini. Kita ambil yang agak di tengah kan gitu ya. Nah, yang paling besar itu gesekannya itu antara dasar saluran dengan fluidanya kan gitu ya. Sehingga nanti kalau kita lihat sebetulnya makin ke atas itu sebetulnya kecepatan aliran itu semakin besar. Nah, maka dari itu nanti dalam ilmu atau metode hidrometri, hidrometri ini ada metode pengukuran debit, dengan menggunakan current meter, kita ukur V-nya kan gitu ya. Nah, sehingga nanti ada pengukurannya di 0,2H, kemudian 0,6H dan 0,8H. Itu sebetulnya mencari V rata-rata dari setiap penampang ini. Kemudian kalau yang bagian estuari atau yang berpenampang biasanya ya, atau yang sangat dalam ini ya. Nah, seperti ini karakteristiknya. Ya, di tengah itu hampir seragam, sedangkan di pinggir-pinggirnya itu agak kecil. Kemudian yang 3 dimensional itu ya itu tadi ke arah vertikal ada, kemudian terhadap transversalnya juga ada. Oke ya. Nah itu pembahasan yang masalah aliran yang 1 dimensi, 2 dimensi maupun 3 dimensinya. Kemudian yang non uniform flow di sini, nah ini pembahasannya ya, yang tidak seragam. Nah, ini aliran yang tidak seragam tadi seperti ini. Ada yang berubahnya secara cepat di sini, ya, rapidly varied flow. Ada yang perubahannya secara pelan-pelan di sini, ya, lamban laut, kan gitu ya. Nah, kemudian yang cepat ini juga bisa kita kelompokkan menjadi 2, ya, bertambah cepat tiba-tiba, ya, atau turun secara tiba-tiba. Nah, ini juga sama, ya. Bertambah secara pelan-pelan ataupun turun secara pelan-pelan. Parameternya tadi apa? Ya itu tadi. Baik V, kemudian H, kemudian Q, maupun yang lainnya kan yang parameter yang utama kan ini. Ya. Dengan anggapan bisa saja new-nya sama. Viskositasnya sama. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Yang ini? Kelompok ini? Aliran yang tak seragam ini? Ini konsepnya dulu saja ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Dari situ Pak. Halo? Ada? Cukup Pak. Cukup. Kuliahnya dilanjutkan ya. Belum cukup ya. Ini saya bagi 2 pertemuan ya. Minggu depan kita rencanakan ada Bitcoin kembali. Tapi sebelumnya nanti sudah saya upload video dulu. Untuk yang video pembelajaran tahun yang lalu ya, nanti bisa ditonton. Nah, untuk dipersiapkan dulu untuk mahasiswa, nanti kita lebih banyaknya tanya jawab.
Itu ada perhitungan menggunakan form Excel ya. Atau nanti bisa mahasiswa karena sudah menggunakan bahasa program yang sederhana menggunakan Visual Basic ya bisa juga sebetulnya. Oke. Kita lihat ini nih. Ya. Lihat saja di sini nih ya. Gambar ini nih. Gambar yang saya tampil ini. Nah, ini kita umpamakan ini di irigasi ya. Kita pasang skat di sini seperti bendung. Nah, ini kan uniform flow dulu nih. Ini masuk ke non-uniform. Baik yang ini dia, ini kembali ke uniform ya. Non-uniform ini yang non-uniform kembali. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini dibendung, kan nanti ada backwaternya. Kan gitu ya. Nah, ini berubahnya secara pelan-pelan. Ya. Dari kecepatan itu berubahnya secara pelan-pelan. Penurunan ya. Nah, kemudian adanya, ini pernah dengar loncatan hidrolik? Hidrolik jam ya. Kan di sini. Nah, ini kan turun nih ya. Karena ada di bendung di sini kan. Nah, kemudian ini berubah secara cepat. Kan gitu kan. Nah, kemudian ini naik lagi pelan-pelan. Kan gitu ya. Gradually variable deceleration. Nah, kemudian berubah lagi secara cepat. Kan gitu. Nah, ini kembali ke aliran yang uniformnya. Kemudian non-uniform lagi. Ini berubah secara tiba-tiba. Kemudian kembali ke uniform. Ini mahasiswa pernah lihat ini? Pelam kita ada ini nggak? Waktu apa? Waktu praktikum. Ada ini nggak? Ada, Pak. Ada kan tuh. Menggambarkan ini nggak, Aldian? Sampai menggambarkan ini nggak? Analisa ini nggak? Iya, Pak, tapi sederhana sih, Pak. Sederhana. Ini kan juga sederhana sebetulnya. Ya. Oke lah. Tapi diturunkan saja nanti dari tugas itu ya. Saya belum lihat itu laporan kalian itu, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau ada yang diinikan, kita ditanyakan, kita diskusikan saja. Oke. Nah, sekarang yang aplikasi ini tadi, ya gambar ini sebetulnya di alam itu seperti ini nih, kan gitu ya. Di hulunya tadi alirannya yang uniform ya, tiba-tiba di sini non uniform mendekati tubuh bendung ini, kan gitu ya. Nah, tiba nyampe di sini itu aliran yang tidak seragam. Tipenya ini adalah aliran subkritis, kan gitu ya. Nah, ini yang namanya loncatan air yang ini tadi itu. Ini loncatan air ya, hidrolik jam yang ini gambarannya. Nah, ini sebetulnya alirannya superkritis di sini. Yang ini ya. Oke. Kemudian nah ini menurut mahasiswa nih ya. Ini uniform atau tidak nih? Bisa nggak dikategorikan alirannya uniform, seragam? Halo? Haikal? Kayaknya Haikal lebih banyak tahu tadi ya. Haikal Khairuddin? Haikal ada Haikal? Ada Sundari nggak? Sundari. HP saya mati, Pak. Apa Haikal? HP saya mati, Pak. Oh, Saya lagi mati. di lapangan ya. Oke. Oh, numpang ke siapa? Ke Sarah? Ya, Mas Sarah, Pak. Oke. Ya, menurut Haikal ini bagaimana? Ini bisa dikategorikan saluran yang uniform? Tidak? Kayaknya subkritis, Pak. Subkritis. Kenapa subkritis? Iya benar, subkritis juga sama sebetulnya. Tapi sangat tergantung dari parameter yang kita tetapkan kan gitu kan. Kalau kita ukur V-nya masih hampir sama antara dua titik ya, titik ini, titik yang pertama dengan titik yang kedua kan sama saja, itu kan jadi uniform kan gitu kan. Ya walaupun sebetulnya uniform itu tidak ada kan gitu kan kondisinya, tapi dengan batas-batas tertentu kita bisa kategorikan itu sebetulnya adalah aliran yang uniform. Oke ya Haikal ya. Nah ini contoh-contoh aliran yang superkritis ya pada saluran. Oke.
Nah, ini sebetulnya sudah saya antarkan di depan tadi ya, geometri saluran itu ya, saluran terbuka dan sifat-sifatnya dan persamaan alirannya. Ini sudah sebetulnya. Nah, ini tadi yang kita bahas tadi yang di depan ya. Ada yang seperti ini, rektang, kemudian ada yang segitiga seperti ini, kemudian ada yang trapesium seperti ini, yang seperti ini, dan komposit yang seperti yang disebutkan oleh Aldian tadi. Nah, seperti ini. Nah, saudara-saudara sekalian ya, persamaannya sebetulnya sederhana ya. Dalam perencanaan itu Q adalah A dikali P, atau ini adalah A itu sangat tergantung dari bentuknya tadi ya, A ya. Yang jelas P itu adalah 1/n ya. Ini adalah 1/n dikalikan R pangkat 2/3 dikalikan S pangkat setengah. Dengan penurunannya adalah A dikalikan 1/n dikali, nah ini A per P. A per P. Itu adalah P dibagi A pangkat 2/3 dikalikan S pangkat setengah. Nah, ini nanti sangat tergantung dari bentuk salurannya. Oke, nah yang penting itu adalah jari-jari hidroliknya ya. Kemudian kedalaman hidrolik itu adalah luas penampang basah dibagi lebar bawah saluran. Itu ada juga ya. Nah, ini parameter-parameter misalnya ini trapesium ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ada parameter yang sudah ditetapkan ya. Potongan sebuah saluran. Ini adalah luasnya ya, luas basahnya. Kemudian ini adalah tadi adalah penampang basah salurannya. Ini B itu lebar topnya ya. Ini kalau ini adalah gambarnya, ini adalah datum yang ditetapkan. Kalau biasanya kan Anda kan punya kontur tuh ya. Nah, konturnya itu ditetapkan sebagai datumnya. Oke, seperti itu ya. Kemudian itu Z itu disebutkan di sini, Z adalah ini ya. Tuh. Tinggi terap muka air diukur dari datum. Nah, itu yang tadi yang saya maksudkan alian ya. Kemudian yaitu adalah kedalaman aliran pada jarak vertikal dari titik terendah pada penampang bebas. Nah, ini yang Y tadi. Nah, itulah yang H kecil tadi ya. P itu adalah keliling basah, B itu adalah lebar puncak, dan A itu luas basah. Nah, ini yang diinikan itu ya, yang biasanya dihafalkan oleh mahasiswa. Sebetulnya boleh tidak dihafalkan, asal mengetahui. Nah, oke, nanti untuk mengetahui hal tersebut, nah nanti coba saya kasihkan tugas ya. Dari mana dapat persamaan ini, penurunan tugas ini, supaya angka-angka ini bukan angka ya, persamaan ini supaya tidak dihafalkan begitu ya. Begitu ya. Nah, karena nanti persamaan ini kalau salurannya sudah segmented, nah, yang saya rencanakan di pertemuan selanjutnya, ini tidak akan bisa persamaan ini dipakai. Berarti harus menggunakan secara rasional saja ya persamaannya. Bukan persamaan rasional untuk itu ya, untuk perencanaan atau menghitung limpasan permukaan, bukan ya. Kita menurunkan persamaan-persamaan dari geometri dari bentuk tampang saluran. Oke ya saudara-saudara sekalian, ini saya skip ya untuk tugas ya, ini perencanaan tugas. Nanti akan saya set di classroom ya. Kemudian kita masuk ke review pada saluran terbuka. Tapi ingat ya, kalau tugas itu tidak mengerjakan nanti akan sulit untuk memahami materi selanjutnya. Ya, apalagi tugas selanjutnya kan gitu kan. Nah, oke, saudara-saudara sekalian, kita lihat ini distribusi kecepatan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya, aliran itu, nah seperti ini. Kalau kita kan punya garis kontur ya, ini juga sama sebetulnya. Nah, yang paling rendah itu biasanya kalau saluran segitiga ini adalah di dindingnya. Kemudian yang paling besar itu nanti di tengah. Nah, seperti ini karakteristik dari
apa namanya, dari kecepatan alirannya. Nah, kemudian kalau yang trapezoidal seperti ini juga sama ya. Rektang ini kalau semakin dalam dia makin ke tengah juga bentuknya seperti ini. Nah, kemudian yang setengah lingkaran juga sama seperti ini ya. Kemudian yang lingkaran seperti ini juga lebih cenderungnya ke tengah. Nah, maka dari itu ya, dengan teori ini, dengan pembahasan yang seperti ini, maka dilahirkan dihasilkan metode pengukuran debit untuk saluran, ditetapkan itu tingginya pengukuran dari alat itu sudah ditetapkan. Artinya kalau kita mengukur debit pada saluran atau memodelkan debit pada saluran yang real ya, itu tidak hanya menggunakan persamaan analisa saja. Kalau bisa kita kalibrasi dengan menggunakan alat kan gitu ya, kita modelkan kembali. Oke, paham ya mahasiswa sekalian ya? Ini gambar distribusinya saja ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke ya, kita masuk ke koefisien energinya dulu nih ya. Nah, biasanya kan kalau koefisien energi sebetulnya kan energi kinetik ya kalau bergerak, kalau di aliran. Persamaannya kan tadi kan setengah rho pi pangkat 2. Nah, kalau kita baca ini ya, distribusi kecepatan pada penampang saluran itu ya yang tidak seragam ini mengakibatkan tinggi kecepatan rata-rata penampang itu tidak sama dengan tinggi kecepatan yang dihitung dengan kecepatan rata-rata penampang. Artinya dari sini kita tidak bisa, misalnya kita menghitung energi itu kan nanti kan berkaitan dengan debit, ya. Nah, misalnya saya punya tampang saluran yang seperti ini saja ya. Nah, kemudian saya ambil rata-rata hanya pengukuran di 2 tempat seperti ini. Misalnya di titik ini dan titik ini umpama. Kemudian saya analisa debitnya. Nah, itu tidak bisa langsung seperti itu ya. Artinya kalau yang seperti itu ya kita buatkan dulu nih segmented dari saluran. Misalnya seperti ini nih ya. Tuh, kita bagi seperti ini. Nah, ini segmen pertama. Segmen pertama ini nanti kita analisa satu persatu. Tuh, ya. Berapa pi-nya? Pi rata-ratanya. Oke, sorry. Ya, ini dapat pi rata-ratanya, kemudian dapat A rata-ratanya, ya. A1 ya. Pi1 A1. Kemudian saya lakukan pengukuran di sini, tentu saja pengukuran bertingkat kan gitu. Pengukuran bertingkat maksudnya berdasarkan kedalaman, berapa kedalaman yang di sini. Misalnya ambil 2 titik ya. Nanti ada pembahasannya di di hidrometri ya. Nah, ambil 2 titik, saya mendapatkan di sini juga A-nya 2, kemudian Pi2 rata-rata. Kemudian ini juga sama, saya sesuaikan dengan kedalaman ya, berapa titik yang diperlukan di sini umpama ya, dan seterusnya sehingga saya mendapatkan Ki rata-rata itu ya adalah apa tuh? A1 kali Pi1 tambah A2 kali Pi2 tambah seterusnya ya, AN dikali Vn. Dibagi apa? Bagi N kan gitu kan? Tuh. Kenapa? Ya, kalau kita lihat dari kontur ini ya dari kecepatan ini tidak bisa kita kita langsung ukur gitu. Maksudnya kita generate ya untuk menghasilkan debit ya dari keseluruhan saluran. Nah, makanya nanti teorinya ada pengukuran model Ki secara langsung, ada Ki secara segmented atau segmentasi ya. Nah, segmentasi maksudnya seperti ini. Oke. Nah, mahasiswa sekalian sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan.
Oke ya, ini ada data yang saya dapatkan dari saluran ya, saluran yang ada di daerah Pasteur ini ya. Dulu saya pernah berkesempatan memodelkan kapasitas, saya lupa sungainya ini sungai apa ya, lupa saya. Tapi datanya masih ada di saya. Nanti bisa sebetulnya jadi penelitian juga ini, karena datanya sudah cukup lengkap dan ini merupakan data dari pengukuran ya, pengukuran lapangan menggunakan teodolit. Nah, ini sebetulnya bisa menggunakan HECRAS juga bisa. Atau menggunakan yang sederhana, menggunakan SWMM juga bisa sebetulnya ya. Hanya SWMM nanti model debitnya, oh itu nanti beda ya. Ini saya sarankan menggunakan HECRAS nanti. Nah, ini tampang salurannya ya, tiap segmennya ini sudah ada ya. Nah, tinggal biasanya ya, walaupun ini sudah terbangun, potongan melintangnya kan ini kan tidak beraturan tuh ya. Sifat umumnya ini irregular. Ini sudah dibeton semua salurannya. Nah, hanya saja di titik yang di hilir ini biasanya keluar tol Pasteur itu selalu banjir. Nah, ini apa namanya, kemiringan salurannya ya, rata-rata ya. Ini sudah ada juga nih. Ini sebetulnya bisa saya jadikan tugas besar untuk mahasiswa juga bisa sebetulnya. Oke ya, nah kira-kira seperti itu. Kalau salurannya seperti ini tampangnya ya, tampang melintangnya seperti ini ya, kita harus memodelkan, menghitung ya. Artinya persamaan-persamaan yang sederhana seperti yang tadi, misalnya trapesium, rektang, tengah lingkaran dan segala macamnya, itu harus kita modifikasi. Tidak bisa kita pakai secara langsung. Oke, ya ini misalnya di titik ini ya, di titik ini sudah ada modelnya seperti ini. Oke, ya, nah, makanya detail penampang saluran sungai persamaan umumnya harus dimodifikasi. Oke, ya. Nah, misalnya seperti ini juga ada nih. Nah, ini segmented seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, mangga ada yang ditanyakan silakan. Halo, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Saya Silakan. Tidak ada? Kalian tidak ada. Kalau yang lain bagaimana? Kalian itu siapa namanya? Yang partner belajarmu itu? Kalian kemana dia? Siapa itu namanya? Sundari. Kalian kemana Sundari? Ada? Ada kan Pak di partisipannya? Oh ada. Mana Sundari itu? Tidak ada. Oke lah ya, baik saudara-saudara sekalian ya, kalau tidak ada, saya kembali ke ini dulu. Start share dulu Zoom, ya stop share dulu ya. Oke. Oke, baik saudara-saudara sekalian ya. Sekian mungkin yang pembahasan kali ini ya. Jangan lupa absen ya di Google Form. Sudah pada absen? Halo? Belum, Pak. Oke ya, linknya kan ada tuh ya. Oke, linknya saya update di grup WA ya. Baik, kalau tidak ada, sekian pertemuan kali ini. Semoga kegiatan kita bermanfaat ya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin lab ya. Ya Pak. Terima kasih. Ya.